Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat kami semua, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Kami kembali lagi mencoba untuk membuat panduan tentang pengelolaan EKTSP tahun pelajaran 2020-2021 SMK maupun SMA dan SLT di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian apa saja yang harus kita persiapkan agar proses upload EKTSP tahun pelajaran 2020-2021 bisa lancar? Yang pertama, siapkan dokumen 1 atau KTSP, dokumen 2 atau silabus, dokumen 3 atau RPP dalam PDF file. Tentu saja dokumen 1, 2, dan 3 adalah dokumen yang sudah divalidasi dan ditetapkan oleh sekolah dan komite sekolah untuk dokumen satunya. Untuk dokumen 2 dan dokumen 3 tentu saja sudah disiapkan oleh kepala sekolah. Perlu diingat untuk dokumen 2 dan dokumen 3 kontennya atau isinya adalah silabus dan RPP selama 1 tahun. Kemudian persiapan yang kedua atau berikutnya, simpan dokumen 1, 2, 3 di dalam drive ya, atau disimpan di virtual flash disk atau penyimpanan maya. Kemudian yang ketiga, siapkan daftar nama link dari masing-masing dokumen 1, 2, dan 3. Ya, jadi dokumen 1, 2, dan 3 disimpan di dalam drive. Kemudian masing-masing dokumen ini tentu saja memiliki nama link masing-masing. Untuk memudahkan proses penelusuran, kami sarankan untuk nama link pada drive tersebut alangkah baiknya dipendekkan atau di shorten link. Banyak fasilitas untuk shorten link, bisa menggunakan gg.gg, bisa menggunakan s.id, bisa menggunakan bit.ly. Silakan Bapak Ibu memilih mana shorten link yang Bapak Ibu kuasai. Kemudian berikutnya, siapkan form 1, form 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan juga disiapkan dalam PDF file. F1, F2, F3, F4, F5 ini adalah data dukung yang berisi tentang SK TPMPS, kemudian validasi dokumen 1, validasi dokumen 2, validasi dokumen 3, atau instrumen validasi dokumen 1 KTSP, validasi dokumen 2, dan seterusnya. Kemudian juga siapkan struktur kurikulum. Untuk SMK, struktur kurikulumnya adalah masing-masing kompetensi keahlian. Begitu juga hal yang sama dengan SMA. Dan disiapkan dalam PDF file. Apabila dokumen di atas ini sudah siap, saatnya kita mulai mengupload ke dalam laman EKTSP yang beralamat di https://neraca.pdkjateng.go.id/EKTSP.
Bapak Ibu browse neraca.pdkjateng.go.id/ektSP. Sehingga tampil dashboard atau screen yang seperti ini. Kemudian ada 2 user yang ditampilkan di laman ektSP. Yang pertama user sekolah, yang kedua user pengawas. Karena kita akan mengupload dokumen, maka yang kita buka adalah user sekolah. Sebelum kita buka user sekolah, Bapak Ibu perhatikan angka yang berjalan di sini atau timernya. Ya, timer ini adalah merupakan kode atau petunjuk atau informasi untuk kita seberapa lama lagi web akan di cut off atau ditutup. Seperti terlihat di sini, ini berarti 88 hari lagi web ektSP akan ditutup. Sehingga apabila kita sampai terlewat waktunya, otomatis kita sudah tidak akan bisa mengupload dokumen apapun. Baik, kita mulai untuk melihat user sekolah. Kita klik. Kemudian di sana ada username. Bahwa username yang dipakai adalah NPSN sekolah masing-masing yang berupa kode angka atau yang berisi kode angka. Kemudian masukkan password, di mana password standar adalah tes 123. Tetapi apabila Bapak Ibu sudah mempergunakan laman ini di tahun kemarin, maka otomatis passwordnya sudah diganti. Dan apabila Bapak Ibu lupa dengan password yang pernah Bapak Ibu gunakan, maka tinggal klik lupa password, kemudian ikuti petunjuk yang ada dengan mengirimkan email yang pernah digunakan untuk mendaftarkan akun Bapak Ibu ke laman ektSP. Kemudian kita masukkan security kodenya 4F8. Ya, kita masukkan security kode yang berada di samping ini ke dalam ini. Kemudian kita login. Tentu saja kualitas kecepatan login dan lain sebagainya tergantung dari server web ektSP dan kualitas sinyal di tempat Bapak Ibu. Setelah berhasil login, akan ada tampilan informasi seperti ini. Nama sekolah, misalkan SMK 6 Purworejo, kemudian nama verifikator, Bani Mustafa MPD, dan seterusnya. Kemudian di dalam web ektSP ada fitur home, ada fitur instrumen, ada fitur cetak, dan ada fitur logout, serta fitur menu yang ada di sini. Nah, ketika kita klik fitur home, akan muncul fasilitas edit account, kemudian data sekolah, data guru, upload dokumen, dan lulusan SMK. Kita coba satu-satu kita lihat. Edit account ini berisi informasi tentang pemegang akun dari masing-masing sekolah. Pada fasilitas edit account, ini bisa berfungsi atau ada fasilitas untuk mengganti password agar lebih aman dan disarankan memang untuk mengganti password standar. Kemudian fasilitas yang berikutnya adalah data sekolah. Sesuai dengan namanya, maka data sekolah ini berisi tentang nama sekolah
dan data-data lain. Misalkan untuk SMK itu nanti selain nama dari sekolah, juga ada nama-nama kompetensi keahlian. Apabila data kompetensi keahlian atau data sekolah ini dipandang kurang, karena jumlah kompetensi keahlian di sekolah Bapak Ibu bisa jadi berbeda-beda jumlahnya, maka bisa ditambah dengan klik tambah data. Nah, ini tambah data. Kemudian tinggal diisikan, ya, diisi tanggal verifikasi dan selanjutnya. Apabila ingin mengurangi, dengan menekan lajur yang dimaksud, kemudian diklik hapus data. Ya, jadi tambah ini untuk menambah data, hapus untuk mengurangi data. Kemudian isiannya bisa diisi yang pertama, misalkan kita tambah data. Ini nama sekolah, NPSN, kemudian kode kabupaten kota, alamat sekolah sudah ada dari servernya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi nama kepala sekolah dengan cara diklik 2 kali, kemudian diisikan. Oke, kemudian NIP-nya diisi, klik 2 kali, jabatan diisi kepala sekolah, dan seterusnya. Diisi kode kompetensi kalian di sini, diisi nama kompetensi kalian, dan selanjutnya diisi dengan data sesuai nama kolom di atas. Kemudian verifikator ini diisi dengan nama pengawas SMK. NIP verifikator silakan diisi di kolom ini. Unit kerja adalah cabang dinas pendidikan. Pendidikan wilayah 8 misalnya. Kemudian jabatan verifikator adalah pengawas SMK. Alamat cabang dinas silakan diisikan di sini. Kurikulum silakan diisi di sini, kelas, tahun pelajaran. Kemudian pejabat pemberi rekomendasi adalah kepala cabang dinas pendidikan wilayah 8 misalnya. Kemudian namanya silakan diisi, NIP diisi, pangkat dan seterusnya bisa diisi. Kemudian nomor surat rekomendasi, tanggal rekomendasi ini bisa diisi ketika kita sudah memperoleh rekomendasi dari cabang dinas. Cara untuk memperoleh rekomendasi, kita harus menyelesaikan dahulu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, kemudian divalidasi oleh pengawas. Baru setelah pengawas menetapkan sah, ya, atau sudah ditetapkan atau sudah divalidasi oleh pengawas, baru minta rekomendasi ke cabang dinas. Tanggal diisi sesuai surat rekomendasi, kemudian nomor surat rekomendasi diisi. Saksi 1 silahkan diisi oleh Bapak Ibu. Kalau di tempat kami diisi dengan data waka kurikulum. Kemudian saksi 2 diisi dengan data ketua kompetensi keahlian. Ini fitur dari data sekolah. Kemudian kita buka lainnya, data guru. Ya, perlu kami ingatkan bahwa kualitas sinyal dan server itu menentukan cepat lambatnya proses pembukaan fitur dan proses pengaksesan fitur. Ya, data guru di sini berisi data guru yang sudah terdaftar di data PDK Jateng maupun di Dapodik. Jadi otomatis sudah ada data guru. Tetapi andai kata Bapak Ibu guru menemukan datanya belum ada,
maka bisa ditambahkan dengan menambah data dengan cara misalkan PNS dengan klik tanda tambah PNS ini, kemudian non PNS, kemudian data yang sudah ada misalkan akan diedit, silahkan klik edit. Kemudian misal akan mengurangi data, silahkan klik hapus. Untuk menambah PNS, kita klik PNS, kemudian kita masukkan NIP. Ya, apabila sudah kita masukkan NIP, maka sistem akan mencari NIP tersebut dari database-nya. Sedang mencari. Ya, jadi apabila kita memasukkan NIP, nanti dia akan mencari. Kalau sudah ketemu, diklik 2 kali, maka data akan berpindah ke kolom data guru PNS ini. Kalau mau menambahkan, ya diklik OK. Jadi ini dia sistem sedang mencari. Ini ya, rupanya lama proses pencariannya. Ya, biarkan dia mencari. Kalau sudah ketemu, di jendela sampingnya sini akan muncul informasi pemilik NIP yang bersangkutan. Sehingga pada bagian sini kita klik 2 kali, dia akan masuk ke sini, kemudian OK. Begitu juga untuk guru non-PNS dengan memasukkan NIK dan seterusnya. Ini fitur data guru. Kemudian upload dokumen, ini nanti bisa dilakukan setelah dokumen 1, 2, 3 dan dokumen lainnya sudah disiapkan. Kita coba lihat upload dokumen. Kita tunggu lagi. Ya, servernya mungkin sedang sibuk. Ya, kita tunggu. Paling tidak dokumen yang harus dipersiapkan Bapak Ibu, ini bisa lihat di sini. Ya. Karena ini masih kosong, berarti kita tambah dokumen. Di sini ada tambah, edit, hapus, dan refresh. Kita tambah dokumen. Ini. Nama dokumen, misalkan kategorinya 1, pernyataan pengembangan KTSP. Ini kodenya format F6. Ya, kita ketik saja. Misalkan namanya pernyataan pengembangan KTSP. Kemudian tahun dokumen 2020. Kemudian cari dokumen ini dengan format PDF file. Kita cari di mana tempat kita meletakkan, kemudian dikirim. Ya. Kemudian dokumen yang kedua dikirimkan adalah rekomendasi cabang dinas. Ini otomatis apabila kita sudah melakukan validasi dokumen 1, 2, dan 3 dan sudah mendapat rekomendasi cabang dinas. Kemudian berita acara validasi KTSP. Kemudian dokumen pendukung KTSP, yaitu format F1 adalah SK TPMPS. Format F2 adalah lembar penetapan KTSP yang sudah ditandatangani komite sekolah dan kepala sekolah. Format F3 adalah instrumen validasi dokumen 1 yang sudah divalidasi maupun ditandatangani verifikator, dalam hal ini pengawas. Begitu juga dengan F4 dan F5 adalah instrumen validasi dokumen 2 dan dokumen 3. Kelima dokumen ini dijadikan satu dengan nama dokumen pendukung KTSP. Sehingga dilakukan dengan combine PDF atau PDF-nya dijadikan satu. Kemudian tabel struktur kurikulum dan tabel KKM
tentu saja untuk semua kompetensi keahlian yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Kemudian kirim. Ini dari menu yang berada di samping ini. Kemudian menu yang berada di atas, yang pertama adalah instrumen. Instrumen ini berisi satu fitur instrumen sekolah. Tetapi ketika kita buka instrumen sekolah, ini ada dua, yaitu instrumen sekolah dan instrumen guru. Kita lihat, instrumen sekolah ini adalah instrumen dari dokumen 1 atau dokumen KTSP-nya. Tugas kita adalah memasukkan link ke dalam bagian ini. Misalkan yang nomor 1, misalkan teknik kendaraan ringan otomotif. Berarti yang kita kirimkan ke sini, linknya misalkan, kami ringkas nama linknya, misalkan KTSP KFO. Oh, misalkan itu nama linknya. Kemudian nilainya. Nah, ini nilai bisa Bapak Ibu isi berdasarkan hasil validasi dari verifikator. Jadi dokumen KTSP-nya kita nilaikan, nilainya kita isi di bagian ini. Ya, begitu juga dengan yang kompetensi keahlian lainnya, silakan bisa diisi. Sekali lagi yang di sini adalah link di mana dokumen itu kita simpan. Ya. Kita simpan di Google Drive Bapak Ibu. Jadi alamat linknya yang dimasukkan ke sini. Ini instrumen sekolah. Kemudian instrumen guru. Ya. Instrumen sekolah yang tadi itu berisi tentang dokumen KTSP-nya. Ini servernya sibuk lagi. Ya, kita pelan-pelan kita buka untuk instrumen sekolah ini ya, yang tadi. Kemudian kita coba instrumen guru. Talk too long to respond. Jadi masih menunggu respon dari server. Ya, yang pasti untuk instrumen guru ini berisi tentang tugas guru untuk membuat dokumen 2 yaitu silabus dan dokumen 3 yaitu LPP. Ini sudah disediakan kolomnya. Misalkan kita cari nama saja misalkan kita isi ini ya, silabus, link Google Drive silabus, misalkan tempat saya http gg.gg silabus sehat misalkan. Kemudian nilainya diisi sesuai hasil penilaian instrumen validasi silabus. Kemudian RPP-nya kita isi dengan alamat link tempat di mana dokumen kita simpan di Google Drive. Misalkan langkahnya seperti tadi, http gg.gg rpp sehat misalkan. Nilainya kita isikan 2 misalkan. Nah ini. Itu. Ini ada 3 nama saya, ya.
bisa yang dua ini bisa tidak masalah apabila dihapus. Misalkan kepengen menghapus. Yang ketiga juga. Nah, ini. Jadi cukup satu saja yang diisikan. Tetapi apabila nanti namanya kembali lagi, ya kita ikuti sistemnya saja ya dengan mengisi satu. Itu untuk fasilitas instrumen guru. Ya. Jadi apabila semua guru ini sudah kita isi dengan link dan nilainya, ya maka secara otomatis link yang kita tuliskan di sini sudah tersimpan di server. Dan kita refresh tabelnya untuk menyimpan isian yang sudah kita isi tadi. Kita menunggu proses servernya bekerja. Ini kalau sudah kita refresh, insya Allah yang tadi sudah kita simpan, ya sudah yang kita masukkan ini sudah tersimpan di sini. Ini tadi dua nama kita hapus, ternyata muncul lagi, ya tidak masalah, kita isikan saja seperti yang atasnya. Ini dari fitur instrumen. Kemudian fitur cetak, ini berisi tentang surat penetapan kurikulum ya yang diketahui kepala sekolah dengan komite. Tetapi untuk tampilannya lebih bagus dan lain sebagainya, kita harus berkoordinasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, apakah tetap memakai format ini atau format membuat sendiri yang lainnya. Ini penetapannya F5 kodenya. Kemudian untuk fitur cetak ini ya, isinya itu ada penetapan F5. Penetapan F5 adalah penetapan format F5 adalah penetapan kurikulum oleh kepala sekolah dan komite. Kemudian pernyataan F6 atau format F6. Ya, kita tunggu. Dan berita acara F7, di mana hasil downloadan dari dokumen-dokumen ini yang nanti kita download kemudian kita sahkan, baru kita upload di bagian upload dokumen ini. Ini misalkan F6. Ya, kita choose tadi kita menyimpan filenya di mana, kita masukkan ini dan delete. Ini. Ya, kemudian tombol logout ini berarti kita keluar dari user sekolah atau kita keluar dari web EKTSP. Ya, kita logout. Ya, berarti kita sudah keluar dari web EKTSP. Demikian Bapak Ibu guru hebat, sekilas panduan tentang upload berkas-berkas KTSP melalui laman EKTSP. Semoga bisa membantu kelancaran kerja dari Bapak Ibu semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.